Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa zurriyatana wa 'allimna taqwil. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa, tiada kata yang pantas kita awali pada pertemuan ini melainkan puji dan syukurnya kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua tanpa terkecuali. Dan kita sadari nikmat-nikmat tersebutlah yang mampu menghantarkan kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam waktu yang mulia, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu syukur tersebut janganlah hanya sampai di lisan saja dengan mengucapkan hamdalah, namun hendaknya syukur tersebut Allah inginkan terwujud dalam setiap perbuatan. Karena sebagaimana yang Allah kabarkan dalam sebuah hadis qudsi, ciri-ciri sebagaimana orang beriman yang bersyukur itu ialah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma zakartani syakartani." Sesungguhnya selama kalian mengingatku, kata Allah, kalian bersyukur. Wa idza ma nasitani kafartani. Dan apabila selama kalian melupakanku, kalian telah ingkar kepadaku. Maka rasa syukur yang hakiki tidaklah terbatas di lisan saja, melainkan terwujud dalam setiap perbuatan, yakni perbuatan seorang hamba yang selalu terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mampu mewujudkan rasa syukur hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian marilah kita untuk terus menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita adalah umat akhir zaman, yang mana pada akhir zaman ini semakin banyak hal yang mampu menggoyahkan keimanan dan ketakwaan umat Islam. Dari berbagai lini, berbagai himpitan kehidupan siap untuk menghantam ketakwaan yang dimiliki setiap hamba Allah. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu senantiasa menyadari bahwasannya ketakwaan adalah satu-satunya modal kita untuk kita berhasil selamat menapaki kehidupan dunia ini, begitu pula akhirat kelak. Wa tazawadu fa inna khairaz zadit taqwa.
dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni, kata Allah, dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Untuk itu, mari terus kita meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pilah-pilih dalam syariat Allah, menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umat Islam telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita gambarkan bahwasannya setiap predikat terbaik itu pasti selalu menempati posisi paling atas, paling mulia, paling sejahtera, paling enak, paling aman, paling terlindungi, paling kaya, dan lain sebagainya. Namun jika kita melihat fakta hari ini dari umat Islam sendiri dalam negeri khususnya, kondisinya kita sadari tidak baik-baik saja. Kemiskinan semakin parah. Beberapa waktu terakhir kita terus disajikan dengan berita wafatnya saudara-saudara kita di negeri ini satu persatu dikarenakan kondisi kelaparan yang mereka tahankan sebab himpitan ekonomi. Yang terakhir kita dengar sepasang dua orang putri bertahan di dalam rumahnya dengan ibunya yang telah meninggal lebih dulu setelah mereka bertahan 1 bulan tanpa makan. Kedua putri tersebut berhasil bertahan dengan kondisi yang sangat kritis. Mereka berdua bertahan dengan meminum air sumur, tidak membuka pintunya untuk memanggil warga. Mungkin karena beban sosial yang telah mereka terima selama mereka mengalami kondisi kemiskinan. Dan mereka katakan itu adalah pesan almarhum ibunya agar tidak memberitahu siapa-siapa. Belum lagi ada pemuda yang depresi karena permasalahan rumah tangga, karena ditinggal orang tuanya, kemudian ia melanglang buana, kemudian wafat juga karena kelaparan di teras rumah warga. Belum lagi kita lihat kasus penculikan anak-anak yang semakin hari semakin bertambah jumlah kasusnya. Ini adalah fakta dalam negeri, kondisi rakyat, kondisi umat Islam hari ini. Begitu pula ketika kita melihat para pejabat di negeri ini. Jika kita merasa mereka para pejabat adalah posisi yang aman, posisi yang nikmat, posisi yang baik, namun kondisi mereka justru kita sayangkan, kita kasihan kepada mereka. Tugas mereka adalah mengayomi rakyat, yang pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, bahkan mereka sampai pada akhirat kelak nanti pertanggungjawabannya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Namun alih-alih mereka berhasil mengatasi kemiskinan, alih-alih mereka berhasil memberdayakan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat dan rakyat dalam negeri, justru sistem menjerat mereka
masuk ke dalam kubangan korupsi, dan semua adalah awal kenistaan mereka di dunia ini, apalagi kelak nanti di akhirat. Kemudian ketika kita melihat negeri kita ini, negeri yang kita cintai ini, yang sangat melimpah dengan sumber daya alamnya, namun kondisinya seolah seperti dibangkrutkan. Mana mungkin kalau kita berpikir secara rasional, mana mungkin negeri yang kaya namun di dalamnya kondisi rakyatnya, infrastrukturnya justru terkesan miskin. Maka kembali lagi, ini adalah potret sebuah negeri, potret sebuah rakyat, pejabat dan negeri yang hari ini tidak baik-baik saja. Itu adalah kondisi dalam negeri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika tadi Allah mengabarkan kondisi umat Islam ini dilahirkan dan diciptakan adalah sebagai umat yang terbaik, di dalam negeri tadi kondisinya tidak baik-baik saja, apalagi di luar negeri. Kita melihat di Palestina, Gaza, saudara kita muslim hari ini tidak baik-baik saja. Mereka terus dibantai, digenosida, diusir. Belum lagi beberapa bulan terakhir kembali mencuat di media sosial kondisi saudara muslim kita di Sudan yang dibantai akibat perebutan kekuasaan dua militer di Sudan. Maka sungguh ironis jika Allah telah mengabarkan di mana letak kesalahan yang menyebabkan fakta hari ini tidak sesuai dengan apa yang telah dikabarkan. Ternyata jika kita kembali melihat kepada Quran surah Ali Imran ayat 110, ada beberapa syarat agar umat Islam ini kembali menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak kepada kema'rufan, yakni Islam, syariat Islam. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Segala kemaksiatan itu akan tercegah ketika kema'rufan yakni syariat Islam itu diterapkan secara kafah, secara totalitas oleh sebuah institusi yakni negara. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka ketika syarat yang pertama yakni dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar telah dilaksanakan dan telah menuai hasil sesuai dengan kodonya Allah, ketetapannya Allah, maka diberlakukanlah syariat Islam secara kafah kembali untuk umat Islam. Wa tu'minuna billah, maka seluruh umat Islam syaratnya adalah beriman kepada Allah dengan secara hakiki, yakni benar-benar menerapkan syariat Islam dengan ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kondisi umat Islam hari ini sebagaimana yang telah kita paparkan tadi, salah satunya awal mulanya adalah hilangnya perisai umat Islam pada tahun 1924 Masehi, di mana saat itu di Turki kekhilafahan Turki Utsmaniyah berhasil diruntuhkan oleh Inggris melalui anteknya Mustafa Kemal. Maka sejak itu umat Islam kehilangan perisai, umat Islam kehilangan
institusi yang mampu menerapkan syariat Islam secara kafah. Maka jika kita bertanya hari ini bagaimana umat Islam yang mayoritas hari ini di negeri ini, kenapa tidak mampu menerapkan syariat Islam di Indonesia ini? Maka sungguh di negeri yang kita cintai ini saat ini bukanlah habitat syariat Islam, karena sistem yang dijalankan hari ini adalah sistem yang di luar sistem Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita saling mengajak untuk kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yakni kembali kepada Islam secara kafah. Kemudian kita mengokohkan keimanan kita secara hakiki, kembali kepada penerapan syariat Islam secara kafah, saling mengajak kita dalam dakwah agar syariat Islam kembali diterapkan dalam bingkai kehidupan. Dengan begitu, insyaallah Allah akan kembali memberkahi negeri ini khususnya dan negeri-negeri muslim lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amaru wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika illa yaumiddin. Allahumma ansuril ikhwanana wa mujahidina fi Filistin wa fi Sudan wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi Kashmir wa fi Uyghur wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma dafa' 'annal balaa'a wal wabaa'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batana 'an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tuzillu bihal kufra wa ahlah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.